Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari Kamis keempat ini kembali di kajian kita, dan insya Allah di kajian ini di Kamis keempat kita akan mengkaji dari buku Tafsir Al-Mu'awwidzat, penjelasan dari tafsir surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bukunya saya tulis sendiri. Insya Allah kita akan mengkaji dari buku ini dalam beberapa kali pertemuan. Buku ini akan menjelaskan beberapa permasalahan. Yang pertama tentang keutamaan dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian membahas tentang anjuran untuk menjadikan 3 surat ini sebagai zikir dan wirid harian untuk menjaga diri dari berbagai macam keburukan-keburukan, terutama tentunya menjalankan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terutama pula itu adalah bagian zikir yang memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Baru setelah itu bicara tentang penjelasan dari tafsir masing-masing surat itu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, di mana ketiganya berisi tentang tauhid dan perlindungan diri kepada Allah dari berbagai macam kejahatan-kejahatan. Saya pernah bahas di sini yang surat Al-Falaq secara ringkas dan sederhana. Kali ini kita akan bahas secara mendetail insyaallah. Kita masuk pada bahasan tentang keutamaan dari surat Al-Falaq, keutamaan dari surat Al-Ikhlas dulu. Karena terdapat beberapa hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menyebutkan keutamaan dari surat Al-Ikhlas secara spesifik. Kemudian terdapat pula beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan dari ketiga surat itu secara bersamaan, dan ketiga-tiganya disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat yaitu 3 surat perlindungan, 3 surat perlindungan dari kejahatan dan keburukan. Surat Al-Falaq, An-Nas juga disebut dengan nama Al-Mu'awwidzatain, 2 surat yang berisi perlindungan dari keburukan-keburukan. Sebelum tentunya masuk ke arah situ, alangkah baiknya kita melihat keutamaan-keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini sendiri. Saya sajikan dalam bentuk poin-poin untuk memudahkan kita dalam membaca dan mengingatnya. Keutamaan yang pertama dari surat Al-Ikhlas adalah mencintai surat ini menjadi sebab Allah mencintai orang yang mengamalkannya. Jadi keutamaan yang pertama adalah mencintai surat ini menjadi sebab Allah mencintai orang yang mengamalkannya. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin, bahwa Nabi SAW mengirim seorang laki-laki untuk menjadi komandan dalam sebuah pasukan tempur. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, setiap kali mengimami sholat berjamaah
bersama mereka para pasukannya, fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Dia selalu menutup bacaan dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u, ketika pasukan tersebut pulang, dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau bersabda, tanyakan kepadanya, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik, tanyakanlah kepadanya kenapa dia melakukan itu. Ya, kalian tanyain aja sendiri kenapa dia melakukan itu. Lalu fasa'aluh, lalu mereka pun menanyakannya kepada komandannya. Faqal, lalu sang komandan imam tadi menjawab, li'annaha sifatur rahman, surat ini berisi sifat ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, saya suka membaca surat ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu anna Allah yuhibbuh, beritahukan kepada dia bahwa Allah telah mencintainya. Masya Allah, Pak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Saya sajikan di sini ada beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Tentu yang menjadi tema bahasannya adalah seseorang yang mencintai surat Al-Ikhlas, maka Allah akan mencintainya. Ya. Seperti apa bahasannya? Nanti kita akan sajikan penjelasannya. Bahwa seseorang yang mencintai surat Al-Ikhlas, maka Allah akan mencintai dia. Ini menarik sekali nih bahasan ini. Jadi inilah yang namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan apa? Perbuatannya. Jadi ketika seseorang mencintai surat Al-Ikhlas, ya Allah akan balas. Kenapa sesimpel itu? Ya karena surat ini sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat tadi, ia berisi sifat-sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini apa? Salah satu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat memiliki sifat rahmah, yaitu kasih sayang Allah yang sangat luas sekali. Berarti surat ini berisi tentang kasih sayang Allah yang sangat luas sekali. Makanya sahabat ini mencintai surat ini karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Berarti para jamaah sekalian, bukan hanya sekedar mencintai surat ini saja, tetapi yang dimaksud adalah apa? Memahami kandungan dari surat ini, itu yang akan melahirkan dirinya, melahirkan cinta pada dirinya. Surat ini berisi tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung. Kita tahu kewajiban setiap muslim, muslimah itu apa? Mengenal Allah. Seperti dalam bahasan 3 usul salasa, 3 prinsip dasar, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul SAW, dan mengenal Islam dengan dalil. Mengenal Allah tentunya mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita mempelajarinya? Surat Al-Ikhlas itulah surat yang akan mengenalkan kepada kita akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mendalaminya dan dia mendalaminya, maka akan lahir pada dirinya apa? Kecintaan dia kepada Allah. Semakin mempelajari, semakin kuat cintanya. Disitulah balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Maka Allah pun akan cinta kepada dia.
Berarti lawannya, kalau kita nggak kenal sama Allah, hanya mengklaim saja karena tidak pernah belajar, ya Allah nggak akan kenal sama kita. Jadi ini satu keutamaan yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika Anda dalam kondisi nyaman, maka di saat Anda dalam kondisi sulit, Allah akan mengenal kamu. Kalau kita gak kenal sama Allah, terus ketika dalam kondisi sulit, tiba-tiba kita minta tolong sama Allah, ya Allah gak kenal sama kita. Kalau selama ini kita kenal sama Allah dengan ilmu, dengan belajar, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya yang maha agung, tumbuh kecintaan yang begitu besar di hati kita kepada Allah, pengagungan yang begitu kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terlihat pada apa? Harapan, takut, semuanya hanya ditujukan kepada Allah, sehingga dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah meminta tolong. Maka di saat dia dalam kondisi nyaman, apalagi di saat dalam kondisi sulit, maka Allah akan senantiasa membantunya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Apanya? Kasih sayangnya, pertolongannya, karunia-Nya. Ini luar biasa. Kemudian hadis ini pun memberikan pelajaran buat kita bahwa pemimpin kaum adalah orang yang paling layak menjadi imam dalam sholat berjamaah. Jadi pemimpinnya itulah yang jadi imam sebetulnya, Pak. Kalau di kantor umpama yang jadi imam itu sebetulnya siapanya? Direkturnya, Pak. Kalau di kementerian berarti yang jadi imam siapa? Menterinya. Saya dulu berkunjung ke Kementerian Dakwah, Wakaf dan Penyuluhan Arab Saudi. Waktu itu sholat zuhur, saya duduk di sof 2 atau 3 waktu itu. Lama tidak komat-komat, Pak. Ternyata yang ditunggu adalah imamnya. Siapa imamnya? Menterinya sendiri, Pak. Masya Allah. Jadi inilah petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh juga seorang pemimpin karena kesibukan beliau menunjuk seorang imam, seperti yang ada di umpama kita ambil contoh aja di kerajaan Arab Saudi. Imam-imam itu ditunjuk oleh kerajaan, sampai masjid-masjid yang di kampung-kampung pun ditunjuk oleh pihak kerajaan lewat kementerian. Apalagi imam Masjid Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu langsung harus tanda tangan dari rajanya sendiri. Insya Allah. Karena apa? Karena mereka itu presentatif dari siapa? Mewakili dari siapa? Rajanya sendiri. Jadi inilah petunjuk Rasul SAW. Anda di rumah berarti jadi apa? Pemimpin. Berarti Anda pun jadi imam. Kalau umpama ada kondisi tertentu yang menuntut Anda untuk sholat berjamaah dengan mereka. Begitulah petunjuk Rasul SAW. Kemudian pelajaran yang lain adalah di sini kisahnya si komandan ini membaca Al-Ikhlas di setiap rakaat dan menutup sholatnya, menutup setiap rakaat dengan membaca Qul Huwallahu Ahad. Maksudnya gini, si imam ini baca Al-Fatihah tentunya. Habis baca Al-Fatihah, dia baca surat yang lain bebas. Setelah baca surat, dia baca Al-Ikhlas lagi. Berarti dalam satu rakaat si imam ini membaca 2 surat. Begitu pula pada rakaat yang kedua.
dia baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, baca Al-Ikhlas lagi. Jadi Al-Ikhlas itu selalu dibaca, tapi di surat yang keduanya. Paham? Nah, setiap sholat yang dikeraskan, dia selalu membaca dengan model yang seperti itu. Nah, para jamaahnya suntuk, ini kok Al-Ikhlas diulang-ulangi melulu gitu ya. Kesel, suntuk gitu ya. Ini diulangi terus. Akhirnya mereka lapor kepada Rasulullah SAW ketika pulang ke Madinah. Rasulullah SAW mengomentari, tanyakan kepada dia kenapa dia melakukan itu. Beliau tidak menegur sahabat itu karena mengulang-ulang Al-Ikhlas. Bahkan beliau malah memujinya. Nah, ini memberikan makna bahwa boleh seseorang membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Boleh, tidak apa-apa. Dalam 1 rakaat dia membaca 2 surat. Bahkan mengulang-ulang surat yang kedua atau yang pertama dengan Al-Ikhlas itu dibolehkan. Kemudian faedah yang berikutnya adalah ketika sahabat tadi ditanya, kenapa Anda mengulang-ulang? Li'annaha sifatur rahman. Karena di situ ada sifatnya Ar-Rahman. Berarti ini menjelaskan tentang kandungan makna dari surat Al-Ikhlas. Berarti Al-Ikhlas itu menjelaskan sifat rahmat bagi Allah. Dan berarti memberikan makna di sini apa? Berarti Allah itu memiliki sifat apa? Kasih sayang. Kasih sayang Allah itu sangat luas kan. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu luas, mencakup segala sesuatu. Dan rahmat Allah lebih dominan daripada amarahnya. Andai amarah Allah lebih dominan, maka tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini, Pak. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Andai Allah itu menghukum semua manusia karena perbuatannya, maka di muka bumi ini tidak ada binatang yang melata. Kenapa? Karena mayoritas manusia pendosa. Makanya kasih sayang Allah, kasih sayang Allah lebih dominan, Pak. Sehingga Allah pun mengatakan perihal orang kafir, famahhilil kafirina amhilhum, tunggu aja, biarin aja dulu dia hidup dengan apa yang dianggap menyenangkan. Ya, umli lahum inna kaidi matin. Biarin aja, kita tunda aja nanti. Tapi rencana Allah itu pasti akan terjadi. Jadi itulah Pak, kasih sayang Allah. Bisa jadi Allah menetapkan di takdirnya yang kita tidak tahu bahwa si fulan nanti di kemudian hari akan bertaubat. Di kemudian hari dia bisa bertaubat. Itulah kasih sayang Allah yang kita tidak tahu. Kemudian di sini juga menyebutkan akhbiruhu bi anna Allah yuhibbu. Kasih tahu dia bahwa Allah mencintainya. Berarti di sini menetapkan bahwa Allah memiliki sifat apa? Cinta. Bahwa Allah pun punya sifat cinta, sebagaimana Allah punya sifat kasih sayang. Allah pun memiliki sifat apa? Cinta. Kalau saya nanya sama Bapak Ibu, apa bedanya kasih sayang sama cinta? Bingung Anda. Siapa yang tahu? Yang tahu, tak kasih hadiah buku saya, Aku Mencintaimu Karena Allah. Saya punya buku satu lagi, itu buku Parenti buat suami istri. Judulnya Aku Mencintaimu Karena Allah. Nanti akan muncul buku yang kedua lanjutannya,
ketika cinta menetap, kebahagiaan akan tumbuh. Yang tua-tua biasa aja itu. Itu yang buat umur 40-an ke bawah itu. Ya, yang tua-tua buat anaknya. Ya. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Yang bisa jawab angkat tangan, mic-nya dikasih. Apa? Gimana Bu? Coba ulang, pakai mic. Saya ambil, ya benar ungkapan Ibu. Saya akan ambil contoh di ayat Al-Quran, di ayat tentang pernikahan itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Allah ciptakan pasangan-pasangan menikah, setelah menikah ada sakinah. Oke, berarti yang disebutkan pertama apa? Sakinah. Habis itu waja'ala bainakum mawaddah. Allah akan karuniakan kepada kalian berdua apa? Cinta. Waja'ala bainakum mawaddah. Yang ketiga apa? Rahmah, kasih sayang. Berarti yang disebutkan lebih dulu apa? Cinta, baru apa? Kasih sayang. Berarti yang Ibu sampaikan tadi kurang nyambung. Kan cinta dulu baru sayang, kan gitu kan? Kalau nggak cinta, kasih sayang tidak akan ada. Udahlah, nanti menyimpang saya kemana-mana. Nanti saya melenceng kemana-mana. Saya hanya nyentil aja ke Anda, gitu kan? Saya sentil sedikit. Cinta itu ikatan, Pak. Ini masih muda, ini anak muda. Dia melihat perempuan, lalu ada connect di hatinya. Ya kan? Ada connect di hatinya. Ketika dia connect, dia akan cari info terus. Semakin dia dapat info, semakin kuat connectnya dengan si perempuan itu. Begitu juga perempuan itu. Semakin ada info, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Nah, ikatan itulah, connect-nya itulah yang disebut dengan nama cinta. Jadi cinta itu konektivitas, Pak. Kabel penghubung antara hatinya dia dengan tuh perempuan. Itu namanya cinta. Ketika connect terjadi, maka tersambunglah ikatan cinta. Ketika tersambung ikatan cinta, maka akan muncul kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Kasih sayang itu usaha untuk melakukan yang terbaik. Usaha untuk melakukan yang baik. Itulah antara ayah ibu. Dan sampai di sini saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang. Kasih sayang Allah sangat luas dan sempurna. Tentu kasih sayang Allah tidak akan sama dengan manusia. Allah punya cinta, dan kecintaan Allah pun tidak akan sama dengan manusia. Allah akan cinta dengan hambanya yang bertakwa, cinta dengan hambanya yang berbuat baik. Seperti yang disebutkan di hadis ini. Akhbiruh bi anna Allah yuhibbuh, kasih tahu dia bahwa Allah cinta sama dia. Kalau Allah udah cinta, berarti hidupnya pasti apa? Pasti bahagia, Pak. Dunia, di akhirat pasti masuk surga. Nah, ya. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini akhlak buat kita semuanya ya. Semua buat kita. Coba lihat pasukan ini ngeluh atas perilaku komandannya yang menurut dia nggak nyaman. Yaitu apa? Baca surat Al-Ikhlas pada setiap
rakaat. Mereka nggak senang, Pak. Lalu ketidaksukaan pasukannya dilaporkan ke siapa? Kepada Rasul SAW. Setelah Rasulullah SAW mendapat laporan, apakah Rasulullah SAW langsung membuat keputusan dan penilaian atas laporan itu? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, tanyain ke dia. Tanyakan ke dia langsung. Inilah akhlak mulia, Pak. Ini bukan masalah saya. Kalian kan masalahnya sama dia. Ngapain lo tanya ke gue? Kan kasarnya gitu kan. Itu kan masalahnya sama dia. Ngapain kamu nanya ke gue? Tanyain ke dia langsung. Inilah akhlak Rasul SAW. Beliau tidak mau langsung mengambil keputusan atas perkara yang tidak bersangkutan dengan beliau, tapi suruh cross check dulu. Begitulah adab kita dalam bergaul, Pak. Ya, Anda kalau mendengar si A ini mengeluhkan si B, Anda di C umpamanya, si A ngeluh kepada Anda tentang si B. Pak, si B ini begini-begini, menurut Bapak gimana? Umumnya kita ngapain? Langsung komen. Menurut saya sih si B ini gak benar juga sih. Ini gak ada adabnya ini, Pak. Ini kurang ajar namanya. Terus harusnya gimana? Bukan urusan saya. Kamu nanya langsung sama si B. Kalau kamu bermasalah sama si B, tanyain dia, samperin rumahnya, ngobrol sama dia. B, kamu melakukan gini. Kenapa? Kok malah jadi wartawan gak lulus? Cerita sono, cerita sini, akhirnya yang lahir apa? Ghibah. Paham, Pak? Ini adab, Pak. Kita, sekali lagi saya ulang, Mama, kita kurang cocok sama si fulan, tidak seneng sama dia karena sesuatu. Maka apa solusinya? Solusinya adalah samperin dia. Kalau nggak mau, ya udah diem, tutup mulut Anda, jahit itu mulut. Nggak usah komen ke sana kemari. Tapi kalau Anda mau memperbaiki, samperin dia ke rumahnya, duduk manis, makan bakso, mie ayam, ajak dia traktir, ngobrol yang enak, kan gitu kan. Habis itu tanyain, saya melihat kamu melakukan ini, kenapa ya? Nanti dia menjelaskan, oh ternyata saya yang salah paham, kan gitu kan. Atau Anda juga nggak ngerti, oh begitu, baru yuk kita ke Ustadz, nanya ke Ustadz, kita melakukan ini, dia begini, ini begini, terus gimana nih? Nah itu baru keren. Ini baru akhlak, Pak. Tapi yang terjadi gimana? Sepihak. Anda cerita sama teman Anda yang lain, itu loh si fulan kemarin begini. Wah, pusing saya. Si fulan kepo, sok tahu juga, komen lagi, cerita lagi kepada anak yang lain. Akhirnya jadi ghibah, ditambah ghibah, akhirnya bisa jadi namimah. Semuanya kena dosa besar. Contoh lagi, mohon maaf ya, seorang ibu perempuan, dia gak cocok sama suaminya, kesel, bin jengkel, bin mangkel sama suami. Akhirnya ngomongnya sama siapa? Jadi toa, tukang obat, cerita sama temen-temennya. Lah terus temennya ini sok pinter, WA Ustadz atau telepon Ustadz karena dia merasa dekat dengan Ustadz. Saya punya temen
dia ada masalah sama suami. Wah, itu kalau saya ditanya tak semprot gitu Pak. Kenapa? Ribah kamu, dosa besar kamu. Saya menyelamatkan Anda. Ini semua rangkaian riba. Anda makan daging mentah, dan itu dosa tidak akan gugur dengan banyaknya sholat, sedekah dan puasa. Tidak akan. Anda harus datang kepada yang bersangkutan dan minta maaf. Jangan main-main. Ini kelihatannya sederhana. Selalu nanya ke dia dong, jangan nanya ke saya. Jadi seorang istri kesel sama suaminya, jangan cerita kepada siapapun. Mau temen ke, jangan, apalagi cerita sama emakmu, jangan cerita sama mamamu. Kok bisa? Mamamu itu sudah tua. Perempuan semakin tua, kompor meledup. Ya Bu, jangan tersinggung loh Bu ya. Jangan. Saya cuma ceramah biar gampang aja. Ya, saya kalau ngomong belak-belakan Bu, enak lah. Ya, ada cerita sama mamamu, pasti mamamu bela siapa? Bela anaknya. Ngamuknya lebih serem siapa? Anaknya apa mamanya? Mamanya. Itu yang saya bilang kompor meleduk. Nah gitu kan, kusut. Nanti mamamu cerita sama anak-anaknya yang lain. Wah, nggak karu-karuan. Padahal masalahnya sepele. Itu jadinya apa? Riba. Solusinya gimana? Gak seneng sama suamimu, obrolin yang enak, duduk yang manis, sampaikan ke suamimu. Dan menyampaikan masalahnya jangan kayak burung gagak, jedar mulutnya. Wow. Ya yang disampaikan suaminya pulang kerja capek, jadilah preman, rebutan pangkalan parkir, berantem berdua. Yang laki egonya muncul, nggak mau disalahin. Yang perempuan kayak burung gagak, tumbuh ketemu tutup, kata orang Jawa Timur Pak. Klop, emosi ditambah emosi. Terus gimana? Duduk yang manis, ada teh, kopi, pisang goreng, ada rebusan, nanyain, ya ayah berapa hari ini begini, kenapa sih? Nah, clear kan? Nah, itulah yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlu Anda jadi tukang obat, fenomena curhat, nggak boleh. Kalau ada obrolan yang nggak ketemu, ya udah gini aja deh, daripada ntar berantem, besok pengajian nanti kita tanyain ke Ustaz. Nah, datanglah berdua, begitulah. Paham nggak Bu? Jadi masalah apapun dengan seseorang jangan sampaikan kepada orang lain, tapi sampaikan ke siapa? Yang bersangkutan. Kalau nggak mau, jahit mulutnya, diem saja, sudah. Tutup buku, kasusnya ditutup, sudah. Apa istilah pengadilan? Oke, jadi inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Intinya apa? Mencintai al-ikhlas, Allah akan. Apakah cuma sekedar cinta? Tidak, memahami maknanya. Hadis keutamaan yang kedua, ya beli aja bukunya nanti Pak. Murah meriah dunia akhirat. Yang kedua, mencintai surat Al-Ikhlas menjadi sebab masuk surga. Aduh, Masya Allah Pak. Lihat, mencintai surat Al-Ikhlas menjadi sebab masuk surga. Apa dasarnya? Kisahnya adalah hadis Anas ibnu Malik. Ya. Kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi masjid Quba.
Ada seorang lelaki Ansar menjadi imam di Masjid Quba. Masjid Quba ini nama masjid yang dipakai, nama tempat yang dipakai untuk masjid. Quba itu nama tempat. Umpama ini mana? Sumarekon. Orang sebut Masjid Sumarekon. Gitu. Jadi tempatnya apa? Quba. Masjidnya disebut Masjid Quba. Dan Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul SAW. Bukan Masjid Nabawi. Bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Quba. Man tawadda'a fi baitihi thumma ata Quba fa shalla rak'atain. Siapa yang wudu dari rumahnya, dari hotelnya, kemudian pergi ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, maka pahalanya setara dengan umroh sempurna. Masya Allah. Sekarang jadi indah. Ke Quba itu indah sekali dan gampang. Naik mobil golf 10 real. Ya, kalau yang suka jalan kaki dari Masjid Nabawi, jalan kaki ke Quba, ada pedestriannya, jalanannya indah, rapi, gitu, keren. 4 kilo sekali jalan, PP 8 kilo. Ya yang suka jalan. Ya, yang nggak suka ya naik mobil golf 10 real. Anda sudah dapat pahala umroh sempurna. Bisa setiap hari, bisa setiap hari, nggak apa-apa. Oke, ada seorang laki-laki Ansar menjadi imam di Masjid Quba. Kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi shalah mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yufragh minha. Setiap kali memulai membaca surat dalam salat berjamaah, dia memulai dengan membaca qul huwallahu ahad sampai selesai. Sama komandan tadi. Cuman bedanya dia dibaca di awal, kalau komandan tadi dibaca di akhir. Tsumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha, lalu membaca surat lainnya bersamanya. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'ah, dia melakukan demikian pada setiap rakaatnya. Ya, setiap rakaat mesti begitu dia. Fakallamahu ashabuhu. Nah, lihat nih adab tadi, pelajaran yang tadi. Teman-temannya mengajak dia berbicara, maksudnya jamaah Masjid Quba. Langsung ngomong ke siapa? Ke imamnya ini. Dia tidak menjadikan isu di komplek, enggak. Ya, tapi langsung ngomong ke imamnya. Faqalu innaka taftatihu bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'u bi ukhra. Mereka mengatakan, kamu memulai dengan surat ini dan sepertinya kamu memandang tidak sah sholat ini sampai kamu membaca surat Al-Ikhlas. Jadi ini penilaian jamaah. Jamaahnya ngira kayaknya bagi dia harus deh, wajib deh. Kayaknya nggak sah ini kayaknya kalau nggak membaca Al-Ikhlas. Ini kan penilaian siapa? Jamaah. Coba bayangin kalau penilaian itu jadi konsumsi komplek. Kan jadi fitnah, riba kan? Oke. Apa yang terjadi? Fa imma an taqra'a biha wa imma an tad'aha wa taqra' bi ukhra. Ini permintaan jamaah. Kamu sebaiknya membaca surat ini tanpa membaca surat yang lainnya, atau kamu tidak membacanya dan membaca surat yang lainnya. Dikasih pilihan. Kamu baca Al-Ikhlas saja, yang lainnya enggak, atau baca surat yang lain, Al-Ikhlas tidak usah dibaca lagi. Ya, ini seleranya jamaah. Kalau bahasa kita, jamaahnya ngatur. Ini ngatur, bahasa halusnya request, Pak. Imamnya jawab. Ini imamnya orang Arab. Satu. Ma'ana bitarikiha, gue nggak bakal ninggalinnya. Maklum. Saklek Pak Imam. Enggak, saya enggak mau meninggalkan kebiasaan saya. In ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu. Kalau kalian ingin saya jadi imam, saya melakukannya. Wa in karihtum
taraktukum, kalau kalian gak suka, saya tidak akan jadi imam lagi mulai hari ini. Udah saklek-saklekan nih. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim, tetapi para jamaah yang menganggap si fulan ini yang paling bagus jadi imam, suaranya paling enak, yang paling ngerti, paling alim, sudah nggak ada pilihan lain. Akhirnya apa? Mentok. Nah itu tadi yang saya jelaskan, daripada ribut berantem, pergilah ke penengahnya. Nah di sini wa karihu an ya'ummahum ghairu, mereka gak suka kalau ada orang lain jadi imam, kan serba salah, mentok kan? Nah, lihatlah, terus gimana? Jadi obrolan komplek lagi? Enggak. Falamma atahum Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabar. Ketika Rasulullah SAW datang kepada mereka, mereka melaporkan kejadiannya kepada Rasulullah SAW. Karena beliau selalu datang ke Kuba seminggu sekali, setiap hari Sabtu. Makanya sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar kalau ke Kuba itu hari Sabtu, ngikut siapa? Rasulullah. Setiap Sabtu beliau datang, kadang jalan kaki, kadang berkendara. Fakal, lalu dipanggil lah, karena masalahnya sudah clear, mereka sudah datang ke yang bersangkutan udah jawab, cuman belum ketemu apa jalan tengahnya kan. Disitulah Rasulullah SAW memanggil semuanya, imamnya dipanggil, jamaahnya duduk, beliau di tengah. Beliau bilang apa? Ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Ya fulan, imamnya, kenapa kamu gak mau mengikuti keinginan para jamaah? Nanya ke imam. Imam jawab, nanya, wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'ah. Apa yang membuat kamu selalu membaca surat ini di setiap rakaat? Nanya dulu, gak langsung apa? Mutusin. Ini akhlak lagi, Mas. Ini akhlak lagi. Ya, tanyain yang bersangkutan. Jawab, inni uhibbuha, saya mencintai surat ini. Apa jawaban Rasul? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat ini menjadikan kamu masuk surga. Berarti imamnya dijamin, tuh kan? Jadi anggapan jamaahnya bener gak? Salah. Itu persepsi kamu. Tuh, itulah keutamaan. Jadi berkaitan dengan bahasan apa? Mencintai al-ikhlas menjadi sebab masuk. Luar biasa jemaah. Di hadis yang lain disebutkan dari Anas ibnu Malik, anna rajulan qala wallahi inni la uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad. Ada seorang sahabat ngomong begini, demi Allah sungguh aku mencintai surat ini, yaitu qul huwallahu ahad. Rasulullah SAW bersabda mengomentari omongan laki-laki ini, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat ini menjadikan kamu masuk surga. Di hadis yang lain dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, aqbaltu ma'a Rasulullah sallam fasami'a rajulan yaqul. Saya datang bersama Rasulullah sallam, lalu beliau mendengar seorang laki-laki membaca qul huwallahu ahad Allahus samad. Lalu Rasulullah sallam mengomentari bacaan laki-laki itu dengan mengatakan, wajabat, dia pasti dapat. Saya bertanya Abu Hurairah, wa ma wajabat, dapat apa? Qal al-jannah, laki-laki ini masuk surga. Ya Allah, Pak Abu, ya kan, luar biasa. Jadi mencintai surat Al-Ikhlas menjadi sebab masuk surga. Saya komentari di sini sebuah renungan, saya tulis begitu. Jika kita ditanya apakah mencintai surat Al-Ikhlas, tentu jawabannya apa? Aku mencintainya.
Lalu apakah berarti semua orang yang mencintai surat Al-Ikhlas itu termasuk dalam keutamaan hadis ini, bahwa Allah cinta sama dia dan dia pasti masuk surga? Hah? Itu dia. Dalam hal ini ingatlah akan sabda Nabi SAW, sesungguhnya setiap amalan tergantung apa? Niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niat masing-masing. Ingat, kita harus ingat itu pula hadis ini. Perbedaan antara mencintai yang dimaksud dalam hadis di atas dengan mencintai yang diklaim oleh setiap hamba tentu berdasarkan niat dan apa yang ada pada hati mereka. Rasa cinta seperti apa yang ada dalam hati para sahabat Nabi SAW ketika mencintai surat Al-Ikhlas ini, sehingga mereka mendapatkan begitu besar keutamaannya. Cinta apa yang ada di hati mereka? Adapun jawabannya terdapat dalam kedua hadis di atas. Itulah kecintaan mereka yang begitu dalam. Kenapa? Karena mereka faham maknanya, meresapi kandungan maknanya, sehingga mereka mencintainya. Mereka mencintai surat ini karena kandungannya yang amat mulia pada surat ini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang terbaik dan sifat-sifat yang mulia. Inilah ilmu yang mendalam terhadap makna dan tafsir dari surat yang mulia. Ilmu yang melahirkan iman dan amal, sehingga menjadi umat Nabi SAW paling mulia. Itu yang dimaksud cinta, Pak. Mencintai karena kandungan maknanya yang mulia, karena di dalamnya ada nama-nama dan sifat-sifat Allah, melahirkan iman dan amal yang mulia. Lalu bagaimana dengan kita? Tidak jarang di antara kita yang mencintai surat ini semata karena pendeknya toh, sehingga sholat terasa lebih cepat diselesaikan. Sungguh perbedaan yang sangat jauh, perbedaan antara iman dan kelalaian. Terlalu vulgar ini Pak bahasanya, biarin aja ya. Jadi kita cinta sama Al-Ikhlas karena apa? Pendek. Kalau sholat baca itu biar cepat rampung. Ini namanya bainas sama'i wa sumur. Bedanya antara langit sama sumur, bukan sama bulat bumi Pak, sama sumur Pak. Ya jauh lah. Jadi Anda jangan beranggapan, waktu saya tak baca Al-Ikhlas setiap hari. Enaknya Pak, semurah itu kan surga Pak. Iya. Berarti yang dibutuhkan apa? Membaca, mendalami. Simpel, suratnya pendek sekali 3 ayat, tapi harus memahami kandungan maknanya. Nah itulah kenapa saya pengen nulis buku ini, biar bermanfaat buat semuanya, biar kita pelajari semakin besar cinta kita dengan surat ini karena kita memahami makna. Semoga kita dicintai Allah dan bisa menjadi sebab masuk surga. Adapun faedahnya sama seperti yang di atas tadi. Jadi ada lagi faedah lain berkaitan dengan yang masalah tadi ya. Jadi kalau si A mengeluhkan si B, maka adabnya apa? Si A ketemu si B. Kalau nggak ketemu, maka hendaknya dua-duanya A sama si B ketemu Ustaz. Saya umpama ada ibu-ibu kan yang selalu datang itu yang proaktif kan ibu-ibu. Ibu-ibu datang, Ustaz mau nanya tentang suami saya. Suami saya begini-begini, saya nggak layani ibu, mohon maaf. Nah, kayak kemarin kajian di sana, Ustaz ada ibu-ibu mau konsultasi. Masalah apa? Masalah suaminya katanya. Suaminya ada? Nggak ada, nggak usah. Kok sadar Ustaz? Ya iya, saya mendengarkan sepihak, jadi riba nanti. Anda yang riba dosa, dan saya memutuskan sepihak. Iya tidak? Ya. Saya sepihak dong memutuskannya. Bisa jadi ini persepsi siapa? Istri, apalagi perempuan, semeter jadi sekilo.
Oh iya, jangan begitu, jangan ngomong tambah-tambahin, nanti tersinggung. Saya cuma bilang semeter jadi sekilo, itu aja. Panjang kalau perempuan. Nggak mau saya. Terus ya gimana? Anda sama suamimu duduk di sini. Anda ngomong, suamimu ngomong, saya nanya Anda, saya nanya ke suamimu. Dari situ kita tahu benang merahnya gimana. Nah, begitulah Bapak menyelesaikan. Contoh, ibu, ya ini yang selalu kita sorotin kan memang ibu ya. Ini ibu yang umur 50-60. Anak Anda ngeluh tentang suaminya, gitu kan? Atau anak Anda ngeluh tentang istrinya. Kalau laki sih cenderung cuek, urusan kamu. Dan gitu Bapak ya. Ya. Yang diladenin kan itu, yang ngeladenin. Ngeluh tentang suaminya atau ngeluh tentang istrinya. Apa sikap Anda? Jangan didengerin, Bu. Jangan didengerin. Kan anak saya. Ya siapa bilang anak tetangga? Jangan didengerin, Bu. Nanti jadi Anda jadi biang permasalahan cerai. Dia cerai gara-gara kamu, Bu. Terus gimana? Kalau dia mengeluhkan suaminya, berarti panggil suaminya. Dia mengeluhkan istrinya, panggil, dudukin dua-duanya. Ada masalah, ngomong apa-apa. Begini mah, gini. Tanyain juga sama saya. Kamu gimana? Gini. Kalau kamu gini, disitulah Anda menjadi penengah yang bijak. Bisa begitu? Gak bisa. Saya sudah jawab, gak bisa. Kenapa? Namanya mama pasti cenderung ke anak. Kalau gak bisa, di situ nanya Ustaz. Nanti selesai, insya Allah. Nah inilah adab yang baik. Yang gak punya adab itu tadi jadi tukang obat, riba kemana-mana. Apalagi nanya ke temennya sok pinter, saya punya temen Ustaz, waduh, riba dia. Inilah adab. Jadi satu hadis isinya apa? Banyak. Oke. Keutamaan yang ketiga, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Waduh, lebih serem lagi. Berarti surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Maksudnya apa? Apakah artinya baca Al-Ikhlas setara dengan baca 10 juz? Berarti kalau baca 3 kali hatam maksudnya. Apakah seperti itu? Kita lihat dulu penjelasannya. Hadisnya di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, "Anna rajulan sami'a rajulan yaqul." Ada seorang laki-laki mendengar lelaki lainnya membaca surat Al-Ikhlas, yuraddiduha, dengan mengulang-ulangnya beberapa kali. Diulang-ulang baca Al-Ikhlas. Falamma asbaha ja'a ila Rasulullah sallallahu. Lihat nih sama. Pagi hari laki-laki itu menemui Rasulullah SAW menceritakan hal itu kepada beliau. Wa ka'anna rajula yataqalluha, seakan-akan meremehkan surat itu. Faqala Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh ia setara sepertiga Al-Quran. Sungguh ia, surat Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Di hadis yang lain, qala Nabi SAW li ashabihi, bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabatnya, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailah. Apakah kalian gak mampu membaca 10 juz di satu malam? Satu malam baca 10 juz. Maksudnya waktu sholat malam. Sahabat menjawab. Mereka menjawab, fasaqqa dzalika alaihim. Tentu berat bagi para sahabat, dan beliau menjawab, ayyuna yatiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa yang bisa ya Rasulullah? Semalam 10 juz.
sambil sholat, ya nyungsep, nyungsruk. Rasulullah SAW bersabda, Allahul wahidus samad thuluthul Quran. Jadi qul huwallahu ahad, al-ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Lalu apa makna sepertiga Al-Quran? Apakah sama dengan 10 juz yang tersebar di banyak penceramah seperti itu? Apalagi penceramah umum-umum yang hanya sekedar baca tapi nggak ngecek pendapat para ulama, penjelasan para ulama nggak dicek, udah asal komen aja di mimbar-mimbar. Iya tidak? Di mimbar-mimbar komen bahwa Al-Ikhlas setara dengan 10 juz, gitu kan? Baca 3 kali khatam Quran ibu-ibu, gitu. Bener nggak? Nah, kita lihat penjelasan para ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari setara sepertiga Al-Quran. Ada yang berpendapat setara dengan membaca sepertiga Al-Quran 10 juz. Maksudnya seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas sekali itu sama dengan membaca 10 juz Al-Quran. Dan jika membacanya 3 kali berarti dia telah menghatamkan Al-Quran. Al-Hafidh Ibnu Hajar, tokoh ulama Syafi'i dalam bidang ilmu hadisnya, di Fathul Bari mengatakan, di Fathul Bari beliau menolak pendapat itu dan membantah pendapat itu dengan bantahan yang cukup kuat. Dibantah sama beliau. Nanti kita baca. Imam Ibnu Rahuyah berkata, makna hadis ini bukan berarti membaca surat Al-Ikhlas 3 kali setara membaca Al-Quran secara keseluruhan. Bukan itu maknanya. Meskipun Anda membaca 1000 kali, gak akan sama. Makanya Ibnu Hajar membantah, ini Imam Ibnu Rahuyah membantah. Ibnu Hajar menyebutkan penjelasan para ulama. Ringkasannya demikian. Kandungan Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian utama: hukum-hukum, berita-berita, dan tauhid. Jadi isi Al-Quran 30 juz itu 3. Isi Al-Quran 30 juz itu disimpulkan oleh para ulama, isinya 3. Apa? Hukum, kisah-kisah, sama tauhid. Hukum itu ya hukum, kisah-kisah, dan apa? Tauhid. Kifam. Atas dasar inilah surat Al-Ikhlas disebut sebagai sepertiga Al-Quran karena kandungannya berfokus pada tauhid. Nyambung. Jadi Al-Quran isinya 3: hukum, kisah-kisah, sama tauhid. Al-Ikhlas berisi tentang apa? Tauhid, berarti setara dengan sepertiga Quran. Itu pandangan para ulama. Bukan setara 10 juz. Salah pendapat ini. Hal ini diperkuat dengan hadis Abu Darda. Ternyata penjelasan para ulama itu ada dasar hukumnya, yaitu ada hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim lagi di sahihnya. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh innallaha jazza'al Qur'ana thalatha ajza. Sungguh Allah membagi Al-Quran menjadi 3 bagian, kata Rasulullah SAW. Faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Quran. Allah menjadikan qul huwallahu ahad salah satu dari 3. Tuh, nyambung kan? Salah satu dari 3. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa disebut sepertiga Al-Quran karena surat ini menjelaskan kesempurnaan zat Allah, tauhid. Kesempurnaan Allah meliputi 3 hal: kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatan, tauhid. Sebagian ulama mengatakan siapa yang mengamalkan kandungannya yaitu Al-Ikhlas dan bertauhid, maka dia seperti membaca sepertiga Al-Quran.
Gitu Pak. Jadi, makanya mencintai al-ikhlas masuk surga. Berarti dia bertauhid, beriman. Kalau baca al-ikhlas tapi masih ngalap kuburan, ya percuma. Syirik, ya percuma Pak. Berarti al-ikhlasnya nggak paham, sia-sia dia baca. Paham sampai sini? Udah habis jamnya. Iya. Terakhir Pak, yang keempat, diampuni dosa orang yang mencintai al-ikhlas. Waduh. Jadi dosa-dosanya diampuni. Nah sekarang kan nyambung ya. Kenapa Pak diampuni? Ya karena dia memahami, mengenal Allah dan bertauhid, berarti dosanya akan diampuni. Seperti dalam hadis Abdul Hasan Muhajir, dia bercerita, seorang lelaki datang ke Kufa di masa pemerintahan Ziyad. Lalu aku mendengarnya bercerita bahwa ia bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Ziyad ini gubernur Kufa yang menginstruksikan pasukannya, pasukan tempur berjumlah 5.000 pasukan tempur untuk menghalau Husain bin Ali masuk Kufa. Terjadilah perang namanya perang Karbala. Dan yang menginstruksikan untuk membunuh Husain bin Ali ya gubernur ini. Siapa dia? Syiah. Jadi yang membunuh Husain itu orang Syiah. Makanya dia memperingatinya dengan memukul-mukul badan sebagai bentuk ratapan. Tapi yang disalahin siapa? Yang disalahin sahabat. Yang disalahin Muawiyah, yang disalahin anaknya Muawiyah, yang disalahin sahabat yang lain. Padahal yang melakukan siapa? Dia sendiri. Ini namanya bajingan teriak. Iya. Dia ngomong bahasa simpel aja. Inilah orang Syiah, pembohong paling sadis di dunia itu Syiah Pak. Dan dia mengklaim dirinya Islam, negara Islam Iran, Republik Islam. Pret, bajingan Syiah Pak, nggak ada. Ya, bahasa saya cukup tajam nggak? Ya tajam Pak, nggak ada tabli aling-aling. Cukup sampai di situ aja. Inilah gubernur Ziyad. Lalu aku mendengarnya bercerita bahwa ia pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, yaitu laki-laki ini, bukan ya, kebetulan aja di situ gitu loh. Ia menuturkan, lututku bersentuhan atau menyentuh lutut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih sahabat nih laki-laki ini, sahabat ini nggak disebutin. Lalu Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Lalu beliau menjawab, bari'a minasyirk. Ini orang selamat dari syirik. Apakah sekedar baca al-kafirun lepas dari syirik? Sama. Harus paham apa? Makna. Mengamalkannya. Kemudian beliau juga mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad. Lalu beliau mengatakan, ghufiralah. Allah telah mengampuni dosanya dia. Begitulah Pak, keutamaan dari surat apa? Luar biasa. Jadi kesimpulannya apa? Ayo kita belajar kandungan makna surat. Kita belajar agar tumbuh apa? Cinta, iman, lalu menjadi hamba yang bertauhid, lalu jalan ke surga jadi apa? Gampang, bin mudah, lancar. Bukan sekedar baca tapi nggak paham, tapi baca memahami kandungan makna, melahirkan iman, tauhid. Iman dan tauhid melahirkan apa? Amal, perbuatan. Jadi inilah keutamaan yang besar.
Berikutnya, di pertemuan berikutnya nanti insya Allah kita lanjutkan di keutamaan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas secara bersamaan. Kalau ini Al-Ikhlas tok. Nah, nanti ada hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan tiga-tiganya sekaligus. Nah, Al-Ikhlasnya aja begitu, Pak. Gimana kalau 3? Ya, sampai di sini saja. Silakan pertanyaannya. Anak punya teman, dia sering bercerita tentang keluarganya. Anak sudah kasih saran, tapi di belakang anak beliau cerita ke teman yang lain juga. Tapi di belakang anak dia sering bohong dan seakan-akan dia menceritakan bahwa anak gak suka sama dia. Saran Ustadz bagaimana? Anda sudah melakukan, yaitu apa? Kalau ada orang curhat tentang keluarganya kepada Anda, maka Anda harus cut. Bu, jangan ngomong, Bu. Ngomong sendiri, akhirnya kenceng-kencengan suara. Jadi kalau ada orang curhat sama Anda cut. Anda jangan maaf ya, mohon maaf, jangan cerita sama saya. Kenapa? Saya tidak bisa menjawab dan membantu masalah. Kenapa? Karena saya nggak ngerti agama, nggak punya ilmunya. Dan juga yang kedua, kalau kamu cerita sama saya, nanti kamu ghibah, kamu dosa besar. Saya juga dosa besar. Daripada kita dosa semuanya, mending kamu nggak usah ngomong, cerita sama saya. Memang kalau ibu-ibu langsung baper ngamuk, tapi nggak apa-apa lah, mending baper daripada dosa besar. Terus kasih dia solusi. Kalau ibu, bapak, mas ada masalah, ayo nanya ke Ustadz. Nanti datang aja di kajian, selesai kajian temui Ustadz dan nanya. Nah itu kan ya jangan mas. Ya udah, sewotlah dia. Ternyata dia cerita ke yang lain, berarti Anda sudah apa? Aman, lepas dari dosa. Oh Anda difitnah, biarin saja. Sing waras. Pertanyaan berikutnya, kalau puasa Daud, apa ini? Pas hari ini tulisan orang zaman dulu. Ini pasti umurnya 60-an tahun. Ini sekolah SD-nya ada pelajaran belajar nulis sambung. Nah, harus kasar. Iya, tahun 60-an dulu Pak ya. Harus kasar. Mana ada itu zaman itu. Saya masih sempat itu Pak, belajar dulu di SD tahun 80-an. Harus kasar. Tulis apa? Harus kasar. Bukunya besar kecil kan? Iya, ini contohnya ini. Zaman sekarang nggak ada ini. Kalau puasa Daud apa ini? Pas hari Kamis waktunya tidak puasa, apakah boleh Ustaz kita puasa dengan niat seandainya Allah panggil saya dalam kondisi puasa dan pada hari Kamis dan seterusnya. Pak, puasa Daud tentu lebih afdal daripada puasa Senin. Ya sudah, kalau mau puasa Daud ya rutinin aja puasa Daud. Pas hari Kamisnya nggak puasa, ya memang perputarannya begitu. Ya putarannya begitu, nggak usah ada pikiran aneh-aneh. Justru puasa Daud ini puasa sunnah yang paling afdal. Rasulullah SAW mengatakan afdalus siyam siyamu akhina Daud. Puasa yang paling mulia adalah puasa saudara kita, yaitu Daud. Masih ngomong. Ya, nggak bisa disulen pantatnya nggak ngomong. Apakah ngobrol tentang tetangga si A si B kepada suami apakah masuk ghibah? Iya. Iya. Untungnya apa ngomong sama suamimu kecuali Anda ngobrol sama
suami minta nasihat dari suami. Ini tetangga jekelin, megelin, ngeselin, betein umpamanya. Minta nasihat lalu suamimu menasehati dengan baik. Nah itu boleh. Itu bukan riba karena suamimu punya ilmu, ngerti. Tapi kalau 0 ditambah 0 sama dengan telur busuk. nah, gitu kan? Terus gimana? Tidak boleh. Nanti jatuh apa? Riba. Ya sudah, doain saja dan berbuat baik saja sama dia. Ya, jadi curhat itu saya sebutkan di buku saya itu, Aku Mencintai Karena Allah, tentang fenomena curhat. Ini fenomena riba. Kecuali Anda menyampaikan kepada seorang ustadz untuk mendapatkan jawaban yang bijak, yang benar, sesuai petunjuk, maka itu tidak disebut sebagai riba karena dalam konteks istifta, yaitu bertanya. Masih ada yang bertanya? Yang belakang-belakang ada yang nanya nih. Ini ibu-ibu gak mau nanya, Bu. Mau ngomong sendiri gak nanya. Nanya aja, Bu, jangan ngomong sendiri, Bu. Imam Sanizar paling-paling deh. Ya udah. Nanya, Bu, ayo Bu, nanya, Bu. Saya menjadi pendengar budiman, Bu. Bukan tambah rame. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus pertanyaan. Ya, jadi dosa riba cukup besar dosanya. Ya bukan cukup Pak, memang besar. Ya sangat besar dosanya. Bagaimana cara menghapus dosa riba? Apakah kita cukup istighfar saja sama Allah, taubat, atau harus mendatangi orang yang kita ribai? Istighfar dan taubat sendiri gak cukup, Bapak, dan tidak akan gugur dosa riba Anda. Riba ngerumpi, nggak akan gugur dosa riba Anda. Terus gimana caranya biar dosa ribanya itu hilang dan gugur? Itu kayak tawon ya. Kalau tawon itu keluarin madu. Ini keluarin apa itu? Iya. Tetap aja ngomong. Jadi gugurnya gimana caranya? Caranya samperin ke orang itu. Mas, mohon maaf, saya kemarin ngomongin Anda di depan teman. Saya bilang begini-begini tentang Anda. Mohon maaf saya, Mas, biar saya gak dosa di hadapan Allah. Itu hilang dosa. Coba Anda khibahi Pak Presiden, Pak Prabowo, Anda khibahi. Gimana caranya biar dosa Anda hilang? Temui Pak Prabowo di istana atau di Hambalang sana. Iya serius, saya tidak bercanda. Makanya jangan suka membicarakan aib-aibnya orang. Mau itu pemimpin, mau itu siapapun, jangan dibicarain. Terus gimana? Kunci mulut Anda. Kunci mulut Anda. Jangan suka ngomong aibnya orang. Berat. Ini kehormatan seseorang. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Pak. Nggak dengar saya Pak, ada suaranya ibu-ibu. Ya, umrah Pak. Ya. Ya, terkadang pihak travel itu kan ngajak tur.
Ya, dia tur kemana, kemudian wudhunya di mana? Di hotel. Jadi habis wudhu di hotel, Anda diajak tur kemana-mana, habis itu ke Umrah. Apakah dapat fadilahnya? Ya, dapat. Karena kan Anda wudhu tujuannya mau kemana? Ya mau Umrah, cuma mampir sana, mampir sini dulu, nggak apa-apa. Pertanyaan berikutnya, jika habis wudhu di hotel, kemudian di tengah jalan batal, lalu wudhu di masjid Umrahnya, apakah saya tetap mendapatkan fadilahnya? Syekh Abdul Aziz bin Baz menjawab, ya tetap, karena Anda sudah wudhu dari rumahmu atau hotelmu. Sedangkan masalah batal ini kan sesuatu yang nggak bisa kita hindari dari diri kita. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Sudah habis ya, waktunya juga sudah selesai. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.